Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah memasuki edisi 8. Pada edisi yang lalu, pada edisi 7, kita mempelajari bagaimana mengubah kata benda kata sifat dari muzakkar ke muannats atau sebaliknya dari muannats ke muzakkar. Kemudian pada edisi ini kita mengerjakan latihan, exercise atau imtihan atau latihan bagaimana mentransformasi kata benda kata sifat di bawah ini ke dalam bentuk muzakkar atau muannats. Jadi perintahnya, ubahlah kata benda kata sifat di bawah ini, ada berapa itu, ada 16, ke dalam bentuk muzakkar atau muannats. Maksudnya, kalau muzakkar ubah ke muannats, kalau muannats ubah ke muzakkar. Kemudian ini 16 kata ini terdiri dari kata sifat dan kata benda. Sebagian kata sifat dan sebagian kata benda. Yang kata sifat itu sudah saya tandai. Ini ditulis dengan tinta merah. Yang ditulis dengan tinta hitam itu kata benda. Kata benda. Ya, pada edisi yang lalu dijelaskan bahwa setiap kata sifat, pada dasarnya setiap kata sifat dapat diubah dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Tapi tidak semua kata benda dapat diubah dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Kata benda yang dapat diubah dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya dari perempuan ke laki-laki adalah kata benda yang menunjukkan profesi atau status. Sedangkan kata benda itu tidak selalu menunjukkan profesi atau status. Nah, mari kita mulai dari kata sifat. Kata sifat ini yang ditulis dengan tinta merah ini, kata sifat. Ada 4 kata sifat, yaitu tsaqilun. Tsaqilun itu artinya berat. Tsaqilun artinya berat. Berat itu kata sifat. Heavy. Khafifatan itu lawan dari tsaqilun. Khafif itu ringan. Light, ringan, ya. Kemudian ini 12, wasikhatan. Wasikhatan itu kotor. Kemudian kata terakhir, nazifun itu lawan dari wasikh. Nazifun itu bersih. Nah, mari kita mulai dari tsaqilun. Tsaqilun ini bentuknya muzakkar. Oleh karena itu kita ubah ke dalam muannats. Kenapa muzakkar? Oleh karena dia tidak bertamarbutah. Nah, bagaimana mengubah kata sifat muzakkar ke muannats? Pada edisi yang lalu sudah dijelaskan. Caranya bagaimana? Fathahkan huruf akhir. Jadi huruf akhirnya lam, ya kan? Ini tsaqi, huruf akhir itu kita fathahkan, dia menjadi tsaqila. Kemudian kita tambahkan tamarbutah. Apa harakat tamarbutah ini? Itu sama dengan harokat akhir bentuk mudzakarnya. Atau kalau bentuk mudzakarnya itu marfu, ini pun marfu. Ini marfu, ya. Berarti bentuk perempuannya tsaqilatun. Tsaqilun berat, tsaqilatun juga berat. Ya, berat. Bentuk muannats dari kata sifat itu tidak diterjemahkan berat perempuan, tidak. Tsaqilun itu berat, tsaqilatun juga berat. Ya. Nah, bedanya tsaqilun itu berat, muzakkar,
Thaqilatun itu berat muannas. Oke, nomor 9, khafifatun. Khafifatan. Khafifatan. Kalau kita lihat bentuknya, khafifatan ini nakirah. Khafifatan ini nakirah oleh karena dia bertanwin. Kemudian khafifatan itu mansub oleh karena dia berakhir dengan fathah. Dalam hal ini double fathah. Nah, bagaimana mengubah kata sifat perempuan menjadi kata sifat laki-laki? Langkah pertama, hilangkan ta marbutah. Jadi kalau dari laki-laki ke perempuan tambahkan ta marbutah, maka dari perempuan ke laki-laki hilangkan ta marbutah. Jadi kalau kita hilangkan ta marbutah, dia menjadi khafif ya. Dia menjadi khafif. Kemudian hilangkan fathah. Fathahnya dihilangkan. Tidak kita pertahankan di sini. Ya. Nah, kemudian beri harakat huruf akhir. Harakat huruf akhir sama dengan harakat huruf akhir bentuk muannasnya. Nah, jadi kalau ini an, maka di sini pun an. Ya. Jadi khafifan. Ingat, double fathah itu harus disangga oleh alif. Jadi tambahkan alif sebagai penyangga double fathah. Jadi bentuk muzakkar dari khafifatan adalah khafifan. Khafifatan itu ringan, khafifan juga ringan. Kemudian nomor 12, wasikhatan. Wasikhatan itu sama dengan ini. Khafifatan, wasikhatan. Wasikhun itu kotor, ya. Wasikhun itu kotor. Wasikhatan juga kotor. Ini bentuk muannas, oleh karena dia bertamarbutah, maka kita ubah ke dalam bentuk mudzakkar. Untuk mengubah ini ke dalam bentuk mudzakkar, hilangkan tamarbutah. Hilangkan tamarbutah. Hilangkan tamarbutah, dia menjadi kalau kita hilangkan tamarbutah, dia menjadi begini. Hilangkan tamarbutah. Hilangkan tamarbutah. Kemudian harakat fathah ini juga dihilangkan. Jadi ini tidak berharakat sekarang, kha ini. Kemudian apa harakat yang disandang oleh kha setelah dia diubah ke dalam bentuk mudzakkar itu sama dengan ini tanda akhir dari harakat akhir dari bentuk muannasnya. Jadi kalau ini an, ini pun an. Jadi wasikhan, lagi-lagi double fathah harus disangga oleh alif. Jadi begini, wasikhan. Wasikhatan kotor, dirty laki-laki, perempuan. Wasikhan itu kotor juga, ya. Yang terakhir, nazifun. Nomor 16, nazifun. Nazif itu lawan dari wasikh. Kalau wasikh kotor, nazif itu bersih. Kalau thaqil itu berat, maka khafif itu ringan, ya. Jadi dua pasang kata sifat yang kita tampilkan di sini itu merupakan pasangan-pasangan yang berlawanan. Jadi bagaimana ini? Fatahkan huruf akhir, dia menjadi nazi. Fatahkan huruf akhir, dia menjadi nazifah. Kemudian tambahkan tamarbutah. Tambahkan tamarbutah. Jadi tambahkan tamarbutah. Apa harakat tamarbutah itu? Sama dengan harakat bentuk mudzakarnya. Kalau ini ini pun un. Jadi nazifun itu mudzakar, nazifatun itu muannas. Ya, perhatikan harakat sebelum tamarbutah itu selalu fathah, ya. Ini fathah. Ini pun fathah. Ya, thaqilatun. Tidak pernah itu thaqilutun, thaqilitun, enggak pernah. Thaqilatun ini pun begitu. Nazifatun.
Itulah ubahan atau transformasi dari 4 kata sifat yang ada di latihan ini. Sisanya ini kata benda. Coba siapkan pena dan kertas. Mari kita catat arti-arti dari kata benda ini. Arti kata sifat sudah tadi. Ini berat, thaqilun berat, khafifatan berat, wasikhatan berat, nazifun berat. Nah, ini khafifah ini sering menjadikan nama, ya kan, nama perempuan khafifah. Nah, tapi tidak ada perempuan yang berani menyandang nama ini wasikhah. Maksudnya orang tuanya nggak berani memberikan anaknya nama wasikhah, oleh karena wasikhah ini punya konteks negatif, kotor, ya, kotor. Oke, coba lihat. Qahwah. Jadi yang ditulis dengan tinta hitam ini semuanya kata benda. Qahwah itu kopi. Ya. Coba kita hafalkan, qahwah itu kopi. Ayo kita minum qahwah dulu. Ayo kita minum qahwah dulu. Ayo kita minum kopi dulu. Kemudian madrasatun, ini sudah sering muncul dalam edisi kita. Madrasatun itu sekolah. Madrasatun itu sekolah atau sebuah sekolah. Madrasatun sekolah. Kemudian 3 mudarrisatun. Nah, kalau kita lihat huruf-huruf yang terkandung, huruf-huruf yang membentuk madrasah itu persis sama dengan huruf-huruf yang membentuk mudarrisah. Ya. Nah, jadi kalau kita gundulin madrasatun, kita gundulin mudarrisatun, ininya sama, ya. Jadi mim, dal, ra, sin, ta marbutah. Bedanya di harokat. Kalau ini mad, ini muda. Kalau ini madra, ini mudarri. Ra-nya bertasydid, ya. Nah, madrasah itu sekolah. Mudarrisah itu guru perempuan. Ingat, mudarris itu guru laki-laki. Mudarrisah itu guru perempuan atau bu guru, ya, atau bu guru. Al-baiti ini rumah. Rumah itu, rumah tersebut. Ya, syayun itu teh. Ayo kita minum syai dulu. Oh, saya tak suka syai, saya lebih senang qahwah misalnya. Kemudian tabiban, ini sudah pernah muncul ini. Tabib itu dokter. Ya, tabib kita pinjam juga itu. Tabiban ini seorang dokter. Dia berkasus mansub, ya. Kalau syayun ini marfu, al-baiti ini majrur, maka tabiban itu mansub. Kemudian 8, zaujun. Zaujun ini pasangan sebetulnya. Zaujun, pasangan yang laki-laki, berarti suami. Zaujun itu suami, husband. Ingat itu, husband. Ya. Kemudian Al-hajjah ini ibu haji, bu haji. Nah, ini al-hajjah. Ya, jadi ibu itu ditunjukkan oleh ta marbutah. Ini perempuan, ya. Al-hajjah itu perempuan. Al-muslimu ini orang Islam laki-laki sebab dia tidak berta marbutah. Al-hajjah dia itu ibu haji perempuan sebab dia berta marbutah. Kemudian al-mudarris, ini sama dengan ini. Mudarrisah, kalau mudarrisah itu guru perempuan, maka mudarris ini guru laki-laki. Dalam latihan ini, guru laki-laki tampil dalam bentuk ma'rifah, sebab dia beralif lam, kemudian tampil dalam bentuk majrur, sebab dia berharokat akhir kasrah. Kalau mudarrisah di sini tampil dalam bentuk nakirah, oleh karena dia bertanwin, dan tampil dalam bentuk marfu, oleh karena dia berakhir dhammah. Kemudian amun ini paman, ya, paman dari pihak ayah. Jadi adik ayah yang laki-laki atau kakak ayah yang laki-laki itu am. Ingat, amun itu bertasydid, ya, ain mim bertasydid. Kemudian dia tampil marfu.
nakirah. Ya. Kemudian nomor 15 itu amun. Nah, mirip-mirip dengan ini, tapi ini amun, ini amun. Ini kalau diwakafkan dia menjadi am. Kalau ini diwakafkan dia menjadi am. Panjang ainnya. Ini ainnya pendek ya. Ini ainnya pendek. Amun ini tahun. Tahun, year dalam bahasa Inggris. Year, tahun. Dia bersinonim dengan sanatun. Sanatun juga tahun. Ya. Amun, tahun. Sinonimnya sanatun. Sanatun. Kalau am itu mudzakkar, kalau sinonimnya sanatun itu muannats, oleh karena dia bertamarbutah. Itulah kata benda yang dimunculkan di sini, ya. Sekarang mari kita lihat, ini kata benda. Tidak setiap kata benda bisa diubah gendernya dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Nah, kita lihat qahwah. Qahwah itu kopi, ya, kopi perempuan ya, oleh karena dia bertamarbutah. Apakah qahwah itu bisa diubah ke mudzakkar? Tidak, oleh karena qahwah itu tidak menunjukkan laki-laki. Tidak ada kopi betina, kopi jantan, itu enggak ada. Ya, qahwah itu kopi. Nah. Kemudian madrasah, madrasah itu sekolah, berakhir dengan tamarbutah, muannats. Apakah ini bisa diubah? Diubah ke dalam bentuk mudzakkar? Kita lihat apakah madrasah itu kata benda yang menunjukkan status atau tidak. Ya tidak. Madrasah itu bukan kata benda yang menunjukkan status. Jadi madrasah itu juga tidak bisa diubah ke bentuk mudzakkar ya. Jadi saya coret kata benda yang tidak bisa diubah ya. Ini tidak bisa diubah nih. Ini tidak bisa diubah. Ini pun tidak bisa diubah. Kata benda berikutnya mudarrisah. Mudarrisah itu guru perempuan. Itu menunjukkan status atau profesi, bisa diubah. Ada guru perempuan, ada guru laki-laki. Ada bu guru, ada pak guru. Ya kan? Jadi yang ngajar di sekolah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian al-baiti. Al-baiti itu rumah itu. Bentuk nakirahnya baitin atau baitun ya. Nah, ini juga tidak menunjukkan status. Oleh karena itu ini pun tidak bisa diubah. Ini tidak ada rumah laki-laki, rumah perempuan, itu enggak ada itu. Tapi rumah untuk laki-laki, rumah untuk perempuan ada, itu nanti, ya. Kemudian syayun, syayun itu teh. Bisa diubah ke dalam bentuk perempuan? Oh, tidak bisa. Oleh karena syayun ini tidak menunjukkan status. Jadi ini pun ini. Syayun itu teh. Ya. Tidak ada teh laki-laki, teh perempuan, enggak ada, ya. Enggak ada. Kemudian berikutnya, tabiban. Tabiban itu seorang dokter. Nah, dokter itu profesi. Nah, ini seorang dokter laki-laki ini. Nah, ada dokter laki-laki, ada dokter perempuan. Nah, berarti ini bisa diubah. Bagaimana mengubah tabiban menjadi perempuan? Caranya bagaimana itu? Caranya fathahkan huruf akhir. Jadi ba itu kita fathahkan ya. Ba itu kita fathahkan. Jadi menjadi tabibah. Tabibah. Kemudian tambahkan tamarbutah. Ya, tambahkan tamarbutah. Jadi otomatis ini hilang ya. An ini hilang. Tambahkan tamarbutah. Apa harokat tamarbutah ini? Sama harokat ini. Kalau ini an, maka ini pun an. Tabibatan. Ini tabibatan. Tabiban ini seorang dokter laki-laki, tabibatan seorang dokter perempuan. Jadi dokter itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian 4, zaujun. Zaujun itu pasangan hidup atau suami. Nah, ini pasangan yang laki-laki. Ada pasangan yang laki-laki, ada pasangan yang perempuan. Oleh karena ini juga menunjukkan status. Ada suami, pasti ada istri. Nah, jadi ini bisa diubah ke dalam bentuk perempuan. Cara mengubahnya bagaimana? Fathahkan huruf akhir, berarti
huruf akhirnya jim, ini kita fathahkan, kemudian tambahkan ta marbutah. Tambahkan ta marbutah. Apa harokat ta marbutah ini? Sama dengan harokat ini. Kalau ini un, ini un. Maksudnya kalau ini marfu, ini pun marfu, ya. Oke, ini sudah. Al-hajjah. Al-hajjah itu ibu haji itu. Itu haji itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tidak perempuan semua, tidak laki-laki semua. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya. Nah, berarti ini bisa diubah, bisa diubah. Ini perempuan bisa diubah ke laki-laki. Nah, caranya bagaimana? Caranya hilangkan ta marbutah. Hilangkan ta marbutah. Kalau kita hilangkan ta marbutah, dia menjadi al-hajj. Sudah hilang sekarang ta marbutah, ya. Sudah hilang ta marbutah. Otomatis ini pun hilang, ya. Al-hajj. Tapi tasdidnya enggak hilang. Ini bertasdid, ini bertasdid. Kemudian apa harakat jim? Ya, sama dengan harakat ini. Kalau ini u, ini pun u. Jadi al-hajju. Jadi al-hajju. Al-hajjatu ibu haji, maka al-hajju itu bapak haji. Ya, al-hajjatu al-hajju. Kemudian al-muslimu itu sama dengan al-hajjatu. Al-muslimu. Al-muslimu. Ini bedanya, ini perempuan, ini laki-laki, ya. Ini laki-laki, laki-laki diubah ke perempuan. Jadi cara mengubahnya harokat huruf akhirnya mim. Mim itu kita fathahkan. Ini ceteris paribus, tidak berubah, ya. Jadi al-muslimah, al-muslimu menjadi al-muslimah, tambahkan ta marbutah. Apa harokat ta marbutah ini? Sama dengan ini. Ini u, ini pun u. Al-muslimu orang Islam laki-laki itu, al-muslimatu orang Islam perempuan itu. Kemudian al-mudarris. Al-mudarris, al-mudarris guru laki-laki tersebut, ya. Nah, itu bisa kita ubah oleh karena guru itu status atau profesi. Dia menjadi al-mudarri, begitu sampai ke huruf akhir kita fathahkan. Ya, kita fathahkan. Kemudian kita tambahkan ta marbutah. Ta marbutah. Apa harokat ta marbutah itu? Itu sama dengan harokat ini. Harokat huruf akhir al-mudarrisi. Oleh karena ini majrur, dia majrur dengan fathah, maka ini pun majrur dengan fathah, dengan kasrah, ini pun majrur dengan kasrah. Jadi al-mudarrisati. Ingat ra-nya itu bertasdid. Al-mudarrisati. Ya kan? Al-mudarrisati. Ammun itu paman. Paman itu menunjukkan status. Ya, ada paman laki-laki. Kalau bibi itu apa? Kalau yang perempuan itu bibi atau tante, ya. Jadi ini bisa diubah nih. Jadi amun menjadi ini bertasdid, ya. Fathahkan huruf akhir jadi amma, tambahkan ta marbutah. Apa harokat ta marbutah itu? Sama dengan ini. Kalau ini itu double tanwin, ini pun double tanwin. Ammatun. Jadi kalau ammun itu seorang paman, maka ammatun seorang bibi. Ya, ini seorang bibi. Ini seorang om, ini seorang tante. Kalau dalam bahasa Inggris am itu uncle. Ya. Kalau ammah itu aunt. Oke, kemudian satu lagi amun. Amun ini tahun, ya. Amun itu tahun. Tahun itu status atau bukan? Profesi atau bukan itu? Bukan. Berarti amun ini tidak bisa diubah dari laki-laki ke perempuan. Ini nggak bisa diubah. Jadi kalau kita lihat yang kata benda itu, ya,
Ada berapa kata benda yang tidak bisa diubah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata benda. Kalau kata sifat itu yang tulis merah ini, semuanya bisa diubah. Oleh karena kata sifat itu pada dasarnya bisa diubah dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Tapi kalau kata benda yang bisa diubah itu hanya kata benda yang menunjukkan status. Status itu mana itu? Mudarrisah, guru perempuan. Itu bisa kita ubah menjadi guru laki-laki. Belum kita ubah tadi ini ya. Belum kita ubah ya. Mari kita ubah. Gimana mengubah laki-laki perempuan ke laki-laki? Hilangkan tamar butah. Hilangkan tamar butah. Hilangkan tamar butah. Dia menjadi begini. Ya, apa harokat ini huruf terakhir? Sesuai dengan ini. Kalau ini ini pun un. Jadi mudarrisun. Mudarrisun seorang guru laki-laki, mudarrisatun seorang guru perempuan. Kemudian rumah bukan status yang bisa diubah. Teh bukan profesi, tidak bisa diubah. Kemudian tabiban, nah ini status ini dokter, profesi bisa kita ubah. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana itu fathahkan harokat huruf akhir, tabiba, kemudian tambahkan tamar butah. Tamar butah itu berharokat double fathah, oleh karena ini double fathah. Zaujun dengan cara yang sama menjadi zaujatun, ya. Jadi fathahkan huruf akhir zauja, ya, zauja, tambahkan tamar butah. Kalau ini ini pun Zaujun, zaujatun. Zaujun itu seorang suami, zaujatun itu seorang istri. Nanti kalau kita sampai ke kalimat, kalau seorang laki-laki berkata, saya seorang suami, kalimatnya ana zaujun. Nah, sebaliknya kalau perempuan berkata saya seorang istri, ana zaujatun. Kemudian al-hajjatu ini ma'rifah dengan alif lam, marfu' dengan dhammah. Ini menunjukkan status al-hajjatu Bu Haji, ya, Bu Haji. Kemudian al-hajju itu Bapak Haji. Caranya bagaimana? Hilangkan tamar butah. Kalau hilangkan tamar butah huruf akhirnya jim. Nih. Tapi tasydid yang dihilangkan ya, oleh karena kita tidak menghilangkan jim. Jim bertasydid di sini pun bertasydid. Apa harakat jim itu sesuai dengan ini. Ini u, ini pun u. Al-muslimu itu juga orang Islam laki-laki. Itu ini juga status ini, statusnya orang Islam. Bisa diubah. Bagaimana mengubahnya? Fathahkan huruf akhir mim, dia menjadi al-muslimah. Tambahkan tamar butah. Apa harokat tamar butah? Lihat harokat ini. Al-muslimu, ini al-muslimatu. Jadi ini marfu' dengan dhammah oleh karena beralif lam, ini pun marfu' dengan dhammah oleh karena beralif lam. Al-mudarrisu juga demikian. Al-mudarrisati, ammun juga demikian menjadi ammatun. Ammun fathahkan huruf akhir mim, jadi ammah, tambahkan tamar butah. Tun. Oleh karena di sini ya. Am. Kalau amun bisa diubah. Kalau amun itu punya gender laki-laki, punya gender perempuan, maka amun itu tidak punya gender perempuan. Oleh karena amun itu tidak menunjukkan status. Saya kira cukup sekian. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke edisi 9. Pada edisi 9, barangkali kita akan berbicara mengenai kata benda atau kata sifat yang tidak boleh menerima tanwin. Ya. Ciri bahasa Arab itu tanwin sebetulnya. Ya, tanwin yang disandarkan ke kata benda atau kata sifat. Tapi tidak semua kata sifat dan kata benda itu bisa bertanwin. Misalnya nama Rasul Muhammadun bertanwin. Tapi kalau Ahmadu, nggak bisa Ahmadun. Nah, itu akan kita bahas pada edisi ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.